Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama, rekan-rekan mahasiswa peserta perkuliahan keamanan jaringan yang berbahagia. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang bagaimana arsitektur keamanan dasar yang paling umum digunakan. Oke, kita mulai dari topologi. Tentunya kalian sudah sangat sering sekali mendengar istilah topologi, khususnya di perkuliahan jaringan komputer dan juga administrasi jaringan, bahwa sebelum kita membuat sebuah jaringan atau merancang sebuah jaringan, pertama-tama terlebih dahulu kita membuat denahnya. Denah ini sama dengan topologi, maksud saya denah jaringan. Nah, di dalam mendesain sebuah topologi ada dua hal yang harus kita perhatikan, yakni keamanan dan juga performa. Artinya, sebisa mungkin di dalam merancang sebuah topologi itu kita memikirkan keamanan dan juga performa, ya, secara seimbang. Kenapa demikian? Boleh jadi ketika kita concern di keamanan, ini juga akan mengurangi performa. Begitu juga demikian ketika kita concern di performa, ini juga mengurangi keamanan. Sehingga kita harus mencari kombinasi yang pas antara keamanan dengan performa ini. Upayakan ketika kita merancang sebuah topologi ini juga tidak kurang performanya, ya, tidak turun performanya. Selain itu kita juga harus mengupayakan keamanannya juga terjamin. Nah, topologi ini bermanfaat yang pertama untuk menghindari kompleksitas dalam sebuah jaringan, ya. Jadi kalau kita menginstal jaringan yang kompleks, ya, tanpa menggunakan topologi, tentunya kita akan kesulitan, ya. Kita akan kesulitan di lapangan, karena di lapangan ini banyak sekali faktor yang membuat konfigurasi menjadi semakin kompleks. Lalu yang kedua, manfaat dari topologi ini adalah untuk keperluan perbaikan, ya, manakala terjadi kerusakan atau pelanggaran keamanan. Dengan menggunakan topologi, ya, kita bisa tahu ketika ada kerusakan, titik mana yang harus kita lakukan perbaikan atau perawatan. Nah, ini adalah contoh dari topologi sederhana, ya, di mana di dalamnya ada satu internet gateway, ya. Di dalamnya ada satu internet gateway yang nanti internet gateway ini, ya, atau router ini, dia berfungsi sebagai pemisah antara jaringan internet dengan jaringan lokal. Di bawah dari internet gateway di sini ada switch, lalu ada subnet untuk pengguna, subnet untuk server. Ini adalah contoh arsitektur yang sederhana, ya. Jadi hanya dilakukan di bagian jaringan privatnya hanya dilakukan pemisahan antara subnet pengguna dan juga subnet server. Nah, biasanya yang memiliki IP public adalah di router, ya, di gateway ini, ya, di bagian gateway. Nah, lalu ada lagi konfigurasi, yakni gateway, ya, gateway, lalu firewall, ada gateway, kemudian setelah gateway diberikan firewall, setelah firewall disambungkan ke switch, ya. Baru dari switch itu ada subnet untuk server, ada subnet untuk
user atau klien. Nah, ini adalah model topologi yang lebih lengkap ya dibanding topologi yang pertama. Jika di topologi yang pertama tadi ini hanya ada gateway saja, sekedar subnet ini, user subnet dan server subnet ini bisa terhubung ke internet. Kalau model yang kedua ini tidak hanya sekedar terhubung ke internet, tapi juga ada firewall. Jadi ada filtrasi, penyaringan ya. Setelah gateway ada proses penyaringan. Fungsi firewall di sini untuk menyaring paket-paket yang untuk menyaring paket-paket yang tidak diperlukan, sehingga yang tidak diperlukan itu akan di blok ya, yang diperlukan saja yang boleh masuk. Itu kurang lebih seperti itu fungsi firewall dasar. Nah, lalu ada lagi model yang lebih kompleks lagi dan lebih secure ya. Jadi tidak hanya kita memisahkan antara user subnet dan server subnet, tapi kita juga membuat area namanya DMZ atau demilitarized zone ya. Jadi di sini ada router gateway ya, ada gateway, lalu setelah gateway ada firewall. Kemudian dari firewall ada switch. Switch ini mengarah ke server web. Server web ini adalah server yang bisa diakses oleh publik atau dari internet, plus dia juga bisa diakses oleh jaringan private ya. Nah, area dari server publik ini disebut dengan demilitarized zone ya. Lalu setelah area demilitarized zone, di sini ada firewall lagi ya, firewall lagi yang akan melakukan perlindungan terhadap jaringan lokal atau jaringan privat. Menarik yang perlu kita ketahui di sini bahwa istilah demilitarized zone ini sebenarnya mengadopsi dari istilah militer ya, di mana di dalam wilayah DMZ ini ya, ini biasanya antara musuh ya dengan pihak internal itu bisa saling bertemu ya. Sehingga kalau kita analogikan, misalkan ini adalah sebuah negara ya di dalam jaringan privat, kemudian internet ini adalah negaranya musuh, maka musuh dan negara di sini ketemunya bisa di sini, demilitarized zone ya. Biasanya area DMZ ini area di mana di situ dilarang terjadinya perang ya, jadi tidak boleh ada senjata di situ. Nah, begitu juga demikian ya di area DMZ ini sebenarnya di sini adalah area pertemuan antara jaringan privat dengan jaringan internet ya. Kenapa demikian? Karena biasanya di dalam jaringan privat ini ada beberapa resource yang memang benar-benar tidak boleh terekspos keluar ya. Sementara ada di bagian organisasi itu yang harus diekspos keluar, maka yang harus diekspos keluar itu harus diletakkan di dalam network DMZ ya, atau demilitarized zone. Nah, pada penerapan jaringan modern saat ini ya, baik itu gateway dan firewall seperti ini ya, lalu yang di sini, nah itu bisa kita terapkan di dalam satu perangkat, karena umumnya kalau misalkan kita menggunakan router mikrotik ya, di situ sudah bisa kita manfaatkan fungsinya sebagai gateway plus firewall ya, sehingga tidak sulit ya, tidak sulit artinya bisa jadi kita tidak memerlukan banyak tambahan biaya ya ketika kita ingin menerapkan gateway plus firewall. Tentunya ada mungkin beberapa batasan ya di dalam firewall yang dimiliki oleh mikrotik ya. Oke. Lalu yang menarik di sini ya, bahwa kalau kita lihat di dalam topologi ini ya,
selalu ada perangkat namanya firewall ya. Jadi firewall ini bisa kita katakan sebagai garda depan pertahanan dalam jaringan kita ya. Yang mana fungsinya adalah untuk melakukan penyaringan. Jadi paket-paket yang dianggap ilegal atau tidak diperlukan itu akan ditahan ya. Bagaimana menahannya? Bisa menahan berdasarkan portnya, bisa menahan berdasarkan protokolnya ya. Mau protokol TCP port 80 misalkan, itu port untuk HTTP ya. Atau misalkan kita ingin melakukan pemblokiran ya, penyaringan terhadap port FTP. Jadi FTP tidak boleh masuk ke jaringan kita. Kita bisa lakukan blok protokol TCP port 21 misalkan. Selain berdasarkan protokol dan port, firewall juga bisa menahan berdasarkan alamat IP. Ya, bisa menahan alamat berdasarkan alamat IP. Atau ya, beberapa firewall juga bisa menahan paket berdasarkan aplikasi tertentu. Ini biasanya cara paling mudah bisa kita lihat pada firewall Microsoft Windows ya. Di situ kita bisa mau melakukan blok atau mengizinkan paket berdasarkan file executable-nya. Nah, firewall ini bisa berupa software ya, bisa berupa hardware. Nah, berikut saya tunjukkan beberapa contoh firewall yang berbasis software. Contohnya adalah firewall standar milik Windows. Ya, secara standar biasanya ketika kita menginstal Windows, di situ sudah dilengkapi dengan firewall. Lalu di Linux itu ada UEFI ya. UEFI ini adalah firewall yang standar di Linux ya. Jadi kalau misalkan kita menginstal Ubuntu server ya, biasanya di dalamnya sudah include ya, satu paket sudah terinstall secara otomatis UEFI, dan ini cukup mudah ya UEFI pengoperasiannya. Lalu ada firewall yang Sophos ya, Sophos tapi yang versi software, karena ada produk Sophos ini yang versi hardware ya. Tapi ada juga Sophos yang bisa kita install pada perangkat PC, sehingga PC itu berfungsi sebagai firewall. Lalu ada juga IPFire ya, ini berupa sistem operasi khusus yang memang difungsikan sebagai firewall. Lalu ada juga pfSense ya, pfSense juga demikian, dia bentuknya adalah sistem operasi ya, sistem operasi khusus ya, sistem operasi khusus yang mana ketika kita install di PC atau mini komputer ya, itu perangkat tersebut bisa berfungsi sebagai firewall, dan banyak lagi lainnya ya yang berbasis software ya. Umumnya biasanya ketika firewall ini berbasis software itu dikemas dalam bentuk sistem operasi ya. Jadi langsung diinstal seperti kita menginstal sistem operasi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari firewall yang dikemas dalam bentuk hardware atau perangkat keras. Artinya kita langsung beli perangkatnya tanpa lakukan instalasi, perangkatnya di dalam perangkatnya sudah berfungsi sebagai firewall. Nah, ada dua jenis ya firewall ya. Ada firewall yang sifatnya stateless ya. Jadi firewall yang bekerja pada layer 3 dan 4 ya, di lapisan OSI ya. Di lapisan TCP/IP ya, di layer TCP/IP firewall yang bekerja pada layer 3 dan 4, transfer and application. Ya, pada intinya bahwa firewall stateless itu dia sifatnya hanya memblokir berdasarkan protokol, port, IP ya. Jadi berapa? 1, 2, 3 protokol, port, dan IP. Ada 3 parameter yang menjadi dasar bagaimana firewall stateless ini melakukan penyaringan ya. Protokol, port, dan IP
baik itu asal maupun tujuan. Cara kerjanya cukup sederhana ya, yakni langsung kita membuat semacam rule kemudian diblok seperti itu. Kemudian dalam firewall stateless ini juga ada fungsi NAT biasanya ya, yang bisa digunakan untuk translate, menerjemahkan dari IP public menuju internal. Contoh ya, kalau kita menggunakan MikroTik ya, MikroTik di situ sudah ada stateless firewall-nya. Jadi kita bisa akses di menu IP firewall ya. Kemudian di situ kita cukup masukkan mau menggunakan chain input, output atau forward ya, chainnya. Kemudian kita tentukan mau blokir dari IP ataukah bukan dari IP, misalkan mau blokir dari protokol dan port, itu juga bisa. Nah, selain stateless firewall ya, ada juga firewall yang stateful ya. Stateful artinya dia tidak hanya memblokir berdasarkan portnya saja, tetapi seluruh paket yang melintasi router itu akan dicatat statusnya ya. Kita tahu ya bahwa ketika terdapat komunikasi yang dilakukan melalui protokol TCP ya, protokol TCP ini dia kan cara kerjanya adalah yang pertama ada sinkronus ya, bikin connection, kemudian ada proses acknowledgement ya, dimana koneksi TCP ini kan memastikan antara pengirim dan penerima ini benar-benar terjadi handshaking ya, benar-benar terjadi acknowledgement. Nah, stateful firewall ini dia menjaga sesi, jadi dia akan menyimpan sesi pada seluruh paket yang keluar maupun yang masuk ya. Kemudian dari sesi itu dia akan melihat apakah benar komunikasi itu memang komunikasi yang legal ya. Karena biasanya ketika terjadi spoofing ya, spoofing, biasanya komunikasi itu tidak terjadi secara normal ya. Seolah-olah masuk menggunakan IP X ya, ternyata padahal yang mengakses adalah IP Y. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ketika kita hanya menggunakan stateless firewall dia tidak mencatat kondisi, tidak mencatat session dari paket yang masuk, sehingga tidak dilakukan cross check ulang ya. Tetapi ketika menggunakan firewall yang stateful, dia akan dicek ulang apakah benar ini paket ini untuk komputer X ya, dan dia juga keluar dari komputer X seperti itu. Nah, MikroTik pun juga bisa kita manfaatkan untuk keperluan stateful firewall ya. Saya sudah menyediakan contoh bagaimana konfigurasi mengkonfigurasi stateful firewall pada perangkat MikroTik ya. Silakan nanti Anda cek di Spada ya. Itu saya ambil dari salah satu lembaga pelatihan MikroTik ya. Contoh di situ sudah ada contoh bagaimana menerapkan stateful firewall secara sederhana ya. Lalu selain firewall stateless dan stateful, ada firewall yang dia khusus didesain dalam bentuk aplikasi ya. Jadi firewall ini bekerja di layer aplikasi, bentuknya memang aplikasi ya, berada di antara server dan aplikasi, berada di antara server aplikasi dan dunia luar. Nah, di mana fungsinya aplikasi ini bertindak sebagai proxy sebenarnya. Artinya ketika orang luar mengakses server, dia sebenarnya tidak langsung mengakses server, tetapi mengakses proxy ini ya. Jadi yang diakses adalah proxy-nya, baru dari proxy akan mengambil resource dari server.
Nah, untuk mempermudah penjelasannya, di sini ada server, nah, ada proxy, ada publik seperti ini. Biasanya, misalkan ya, kita menginstal aplikasi web ketika diakses tanpa firewall, ini kan ada server. Nah, langsung publik seperti ini. Jadi publik langsung membuka IP servernya. Nah, mekanisme aplikasi ini ya, proxy application itu unik ya, dia berada di antara IP public dan server. Berarti ada di sini. Seolah-olah si proxy inilah yang menjadi servernya ya. Padahal dia bukan server yang sebenarnya. Sebenarnya cara kerja ini sama dengan ketika kita browsing menggunakan proxy ya. Hanya saja ini caranya terbalik ya. Jadi kadang-kadang diistilahkan juga dengan istilah reverse proxy ya. Proxy yang terbalik ya. Oke, nah contoh aplikasi ini adalah web application firewall ya. Kalau di kalau di ini ya, di tadi yang firewall berbasis hardware ya, biasanya di dalamnya sudah ada WAF-nya nih, sudah ada proxy firewall-nya ya, di dalam ini ya, hardware. Nah, di baik itu Sophos maupun Sangfor ya, di sana sudah bisa kita manfaatkan sebagai web application firewall ya. Jadi contohnya application proxy ini contohnya adalah WAF dan next generation firewall ya. Tentunya proxy jenis ini cukup mahal ya. Biasanya memang kalau kita cari yang gratisan agak sulit ya, firewall yang proxy ini. Oke, ini adalah perbandingan antara proxy yang sekedar paket filtering atau stateless firewall, lalu ada stateful firewall dan application proxy. Yang paling mahal adalah yang di sini ya, application proxy ya. Karena application proxy ini dia seolah-olah dia menyamar menjadi server, padahal dia sebenarnya bukan servernya ya. Jadi yang diakses pertama kali adalah proxy-nya ini ya. Baru proxy ini mengambil resource dari server. Istilahnya menjadi kayak brokernya ya. Jadi application proxy ini kayak brokernya server. Tetapi dengan cara ini menjadi cukup aman karena server tidak secara langsung diakses oleh dunia luar ya. Yang terakhir ya, setelah kita mengatur firewall ya, selain kita mengatur firewall ya, kita juga bisa mengamankan server dan resource di dalam jaringan kita dengan pengamanan yang sederhana ya, yakni mengamankan hak akses file dan juga direktorinya. Dan metode pengamanan ini cukup murah ya, cost free. Kenapa? Karena standarnya di setiap OS sudah ada ya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita atur ya hak aksesnya. Nah, secara umum ya, prinsip dalam mengatur file dan directory secara umum ada 3 kelompok ya, yakni owner, group, dan public. Owner itu pemilik file, group itu grupnya pemilik file, lalu ada everyone atau public atau orang di luar owner dan group ya. Dan secara umum hak pengelolaan itu adalah read write dan execute ya. Saya ambil contoh, misalkan ada sebuah file ya, ini hak aksesnya adalah 755. Nah, 755 ini maksudnya adalah ownernya 7 ya, ownernya ini 7, lalu grupnya
ini 5, kemudian publiknya ya, publiknya 5, ownernya 7, grupnya 5, publiknya 5. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, owner ini 7, kalau kita konversi ke biner jadinya 111 ya. Grupnya ini 101 kalau kita konversi ke biner. Kemudian publik 101. Atau dengan kata lain, file tersebut itu ya boleh ya, file tersebut itu bisa dibaca, bisa ditulis, bisa dieksekut oleh owner. File tersebut juga bisa dibaca oleh grup, tapi tidak bisa ditulis oleh grup dan bisa dieksekusi ya. Ini R blank X seperti ini ya. Jadi 0 itu blank, artinya ketika di kolom write ya, di kolom write ini 0, maka dia tidak boleh mengakses dia tidak boleh baca tulis ya, RWX. Di kolom W ya, W write ini 0, maka dia tidak bisa membaca dan menulis. Kalau di kolom read-nya ini 1, maka dia bisa membaca. Nah, ini ownernya boleh membaca, grupnya boleh membaca, publiknya boleh membaca. Lalu ownernya boleh menulis, membaca tulis, grupnya tidak bisa membaca tulis, publiknya juga tidak bisa membaca tulis. Nah, seperti ini ya. Jadi boleh jadi ketika terjadi sebuah pelanggaran keamanan ya, boleh jadi ada permasalahan sebenarnya di dalam hak akses filenya. Mungkin hak akses filenya itu di set 777 ya. Kalau 777 maka seluruh orang bisa melakukan modifikasi. Oke, itu sekilas tentang bagaimana kita mengkonfigurasi keamanan pada level tingkat dasar. Nah, saya sudah sediakan forum diskusi ya. Kalian bisa menanyakan hal-hal yang mungkin sulit untuk kalian pahami, atau mungkin kalian ingin berbagi pengalaman kalian ya terkait dengan keamanan tingkat dasar ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan arsitektur keamanan tingkat dasar ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.